Apakah benar jika pengusaha tidak mampu untuk mengikuti kenaikan UMP yang telah ditetapkan, maka PHK ini masih akan terus bergerak masif, Pak? Saya kira kalau di sektor kami tidak ada hubungannya dengan upah ya PHK ya. Jadi meskipun upah mau naik, upah tidak naik, kalau root cause akar masalahnya tidak diselesaikan tetap akan ada PHK gitu ya. Upah ini ya kenaikan upah yang tidak sesuai dengan dengan yang kami harapkan ini juga hanya akan menambah peliknya permasalahan di kami. Jadi sebetulnya sebelum kita discuss dengan upah ini juga industri kami kan di semester mulai kuartal 3 itu kan sudah ada PHK sedikit demi sedikit gitu ya, dan kuartal 4 ini sudah semakin banyak. Kuartal 1 kalau tidak ada perkembangan yang signifikan terutama kebijakan pemerintah terkait market domestik itu akan tetap ada PHK meskipun upahnya tidak naik. Apalagi kalau upahnya naik tentu saya kira akan bertambah masalah karena ini daya saingnya juga terutama di pasar ekspor maupun pasar domestik gitu ya, dengan banyaknya barang-barang impor. Kalau kita berproduksi ya, sisa-sisa tenaga kita berproduksi dengan kondisi seperti ini juga akan menambah buruk daya saing ekspor terlebih lagi gitu, karena negara lain juga upah tenaga kerjanya kan seperti Bangladesh kan jauh-jauh di bawah kita gitu. Kita kan dengan Bangladesh perbedaannya hampir bisa dikatakan sekitar 60% beda upahnya. Di Bangladesh kan sekarang kita kan posisi sekarang upahnya itu sekitar 160 dolar ya per bulan. Kalau di Bangladesh sekitar 93 gitu ya, Oke, baik, Pak. dolar. Bagaimana Pak Said Iqbal melihat kenaikan harga yang baru saja, kenaikan UMP maksud kami yang baru saja dirilis oleh pemerintah Jawa Barat di angka 1,9, Pak? Untuk UMP kecuali DKI ya, untuk UMP kecuali DKI dari dulu, dari mulai berlaku upah minimum nggak penting buat buruh. Karena di luar DKI yang ditunggu oleh buruh adalah UMK, upah minimum kabupaten kota, dan juga upah minimum sektoral kabupaten kota, UMSK. Dengan demikian kalau kita mendengar apa pengumuman dari pemerintah Jawa Barat nggak penting. Ya, tadi kan juga Diktum 2 mengatakan bahwa bila mana kalau ada daerah kabupaten kota di Jawa Barat yang tidak memutuskan upah minimum, maka upah minimum kabupaten kota atau UMK, maka menggunakan UMP. Hampir semua kabupaten kota di Jawa Barat menggunakan UMK. Jadi UMP itu tidak penting. UMP itu penting hanya di DKI atau di beberapa provinsi yang memang tidak ada UMK atau UMSK-nya. Itu jadi pengumuman ini biasa-biasa saja. Nah, Oke. ini nanti akan seminggu ke depan kita menunggu perjuangan kawan-kawan buruh bersama Dewan Pengupahan di Dewan Pengupahan untuk memperjuangkan namanya UMK, upah minimum kabupaten kota. Oke. Baik, itu tanggapan dari Pak Said Iqbal. Kalau misalkan dari Ibu Nining sendiri gimana? Kalau tadi Pak Said bilang UMP sebenarnya tidak berpengaruh signifikan karena biasanya wilayah-wilayah tersebut memiliki UMK dan itu yang akan diperjuangkan. Kalau Ibu Nining melihatnya seperti apa, Bu Nining? Iya, dari berbagai macam persoalan setiap tahun yang dihadapi ini kan memang seharusnya pemerintah sudah harus memperhatikan secara serius bagaimana kehidupan masyarakat ini betul-betul menjadi meraih untuk mendapatkan pendapatan hidup yang layak. Nah, hari ini kalau kita katakan bahwa pemerintah lebih kepada melakukan penentuan upah provinsi gitu ya. Kita tahu banyak upah provinsi itu lebih rendah dibanding dengan upah minimum kota dan kabupaten. Nah, dan kemudian yang biasanya yang banyak diberlakukan itu adalah misalkan di DKI. Tapi memang hari ini masih banyak perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan oleh buruh di berbagai macam kota dan daerah karena memang upahnya semakin terjadi terdegradasi gitu ya, tentang persoalan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ke depan selain dalam waktu yang dekat perjuangan-perjuangan yang dilakukan untuk meraih upah minimum kota dan kabupaten, bahkan kalau menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja justru itu adalah sangat menjauhkan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini untuk kepastian kerja dan
kehidupan yang layak gitu ya gitu, Oke, karena baik. menghilangkan standar upah minimum sektoral di sana. Nah, Oke, baik. artinya ketika terjadi gejolak di berbagai macam kota dan daerah itu memang sudah diciptakan oleh para yang memang tidak ingin bahwa buruh itu adalah terjadi peningkatan daya belinya Aha. melalui upah kan gitu. Nah, sangat disayangkan gitu ya. Boleh para investasi untuk melakukan ekspansi modal, menanam modal Indonesia, tapi mereka juga harus patuh terhadap hukum yang ada, yaitu tentang persoalan bagaimana peningkatan kesejahteraan. Kalau para pengusaha menyatakan bahwa buruh itu adalah mitra, seharusnya ada keseimbangan dan tidak terjadi ketimpangan yang luar biasa terhadap yang seharusnya tidak diraih oleh kaum buruh kan gitu. Oke.